Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarliana Agus Lutfiani akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPA terpadu pada KD 3.1. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, langsung saja. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Amin. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melajari materi pada KD 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Ada 3 anak akan mengukur tinggi Adi dan Rima dengan menggunakan mistar atau penggaris dan juga dengan menggunakan jengkal tangan. Yang didapatkan hasil pengukuran tinggi Adi dengan menggunakan mistar oleh anak ABC itu sebesar 170 cm atau 1,7 meter. Sedangkan tinggi Rima yang diukur oleh anak ABC itu sebesar 165 cm atau 1,6 meter. 1,65 meter ya. Adapun hasil pengukuran tinggi dengan menggunakan jengkal pada Adi itu oleh anak A sebesar 10 jengkal, anak B sebesar 10 jengkal lebih 3 jari, dan anak C sebesar 11 jengkal. Untuk tinggi Rima sendiri yang diukur dengan jengkal oleh anak A itu sebesar 9 jengkal, oleh anak B itu sebesar 9 jengkal lebih 4 jari, dan anak C sebesar 10 jengkal. Yang dimaksud 1 jengkal itu segini ya, nih. Dari ini ke ini itu 1 jengkal. Gitu. Nah, mengapa hasil pengukuran tinggi Adi dan tinggi Rima itu berbeda? Jadi kenapa tinggi Adi itu lebih besar dari tinggi Rima? Seperti itu. Dan mengapa juga hasil pengukuran tinggi dengan menggunakan jengkal tangan yang diukur oleh 3 anak tersebut berbeda? Tadi kan ada yang didapatkan tinggi Adi itu oleh si anak A 9 jengkal, oleh si anak C 11 jengkal, seperti itu kan. Kenapa? Nah, jadi dari kegiatan pengukuran dan hasil pengukuran tersebut itu termuat 3 disiplin ilmu. Yang pertama itu ada fisika, ada biologi, dan juga ada ilmu keolahragaan. Disiplin ilmu yang pertama tadi ada fisika. Nah, penggaris sebagai alat ukur panjang itu merupakan satuan baku, di mana satuan baku merupakan satuan yang memberikan hasil pengukuran yang tetap sama apabila digunakan oleh siapa saja. Nah, tadi kan pengukuran tinggi Adi dan tinggi Rima kan tadi menggunakan penggaris pada ketiga anak itu kan didapatkan hasil yang sama kan. Tinggi Adi itu oleh ketiga anak itu sebesar 170 cm dan tinggi Rima oleh ketiga anak itu didapatkan 165 cm. Nah, itu hasilnya sama menggunakan penggaris karena penggaris itu merupakan alat ukur panjang satuan baku. Dan apabila digunakan oleh siapapun itu hasilnya akan tetap sama. Jadi tinggi Adi oleh ketiga anak itu yang diukur oleh ketiga anak itu sama gitu. Begitu juga dengan tinggi Rima. Nah, sedangkan jengkal itu merupakan satuan tidak baku, di mana satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka juga akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Nah, jadi tinggi Adi yang diukur oleh anak A itu didapatkan sebesar 10 jengkal. Oleh anak C itu 11 jengkal. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa berbeda? Karena jengkal tangan itu merupakan satuan tidak baku, di mana jengkal tangan setiap orang itu berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda. Nah, yang kedua itu ada disiplin ilmu biologi. Nah, kita ketahui bahwa tinggi Adi dan tinggi Rima tadi berbeda, di mana tinggi Adi itu lebih besar daripada tinggi Rima. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena tinggi seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor DNA, di mana genetik dari kedua orang tua itu mempengaruhi tinggi badan anak. Nah, bisa jadi kedua dari orang tua Adi itu genetiknya genetik yang memiliki tingginya itu besar gitu. Mungkin tinggi dari kedua orang tua Adi itu lebih besar dari lebih
ya lebih besar dari tinggi dari kedua orang tua Rima, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada hormon, di mana dalam tubuh itu memproduksi beberapa hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon tiroid, dan hormon seks. Dan hormon setiap orang itu berbeda-beda dalam proses pertumbuhannya. Yang ketiga itu ada nutrisi. Nah, bisa saja asupan nutrisinya yang dikonsumsi oleh Adi itu lebih banyaknya itu protein, di mana protein itu kan dapat meningkatkan kesehatan tulang. Dan juga mungkin si Adi itu mengkonsumsi vitamin D sehingga di pertumbuhan tulangnya itu baik dan tingginya itu lebih besar dari Rima. Yang keempat itu ada tingkat aktivitas, di mana aktivitas ini dapat memperkuat otot dan tulang, membantu mempertahankan berat badan yang sehat, dan meningkatkan produksi hormon pertumbuhan HGH. Nah, yang kelima itu ada kondisi medis, di mana kondisi medis ini berpengaruh terhadap kepadatan tulang yang dapat menurunkan tinggi seseorang. Itu. Nah, yang ketiga itu ada disiplin ilmu keolahragaan. Nah, aktivitas olahraga itu membuat tubuh bergerak aktif dan memicu pelepasan hormon pertumbuhan yang mana dapat menambah tinggi badan. Olahraga merangsang tulang untuk lebih panjang karena hentakan berat badan. Nah, kemungkinan si Adi ini lebih sering berolahraga ketimbang si Rima, sehingga tinggi Adi itu lebih besar dibandingkan oleh tinggi Rima. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu video pembelajaran IPA terpadu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.